Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Sahabat Indonesia, kembali bersama Mbah Gun. Hari ini saya akan melakukan perjalanan menuju Pantai Bahagia, Kecamatan Muara Gembong, Kabupaten Bekasi, di mana tempat itu menjadi salah satu habitatnya satwa lutung Jawa, yaitu satwa yang dilindungi. Untuk sahabat Indonesia, ikuti terus perjalanan Mbah Gun ya di YouTube-nya, dan jangan lupa subscribe, like, dan bunyikan lonceng. Anak gunung, anak laut. Sahabat Indonesia, saat ini Mbah Gun sudah sampai di dermaga Pantai Bahagia, ya, Desa Pantai Bahagia ya, Kecamatan Muara Gembong, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Nanti saya bersama beliau ini, Kang Ahmad Kartubi, ya kebetulan sebagai sekdes juga ya Kang ya, dan sebagai kelompok sadar wisata juga sebagai wakil ketua yang akan mendampingi perjalanan Mbah Gun menuju pantai Bendera. Muara Bendera ya, Muara untuk Citarum. ya Muara Sungai Citarum, yaitu untuk melihat dan memastikan kondisi lutung Jawa ya Kang ya. Nah, mungkin itu saja untuk sahabat Indonesia. Mari kita lanjutkan perjalanan ini. Anak gunung, anak laut. Perahunya sudah dipersiapkan ya oleh kelompok sadar wisata Alibata ya, Alibata ya. Ini udah disiapkan. Nanti kita akan jalan sama-sama menyusuri Muara Citarum sebetulnya ya, ujung Citarum ini ya Kang ya, sebetulnya ya. Ujung Citarum nanti ya. Dengan bismillah ya. Ayo kita mulai, ayo. Panteng terus. Indonesia, Mbah Gun sudah berada di atas perahu bersama Pak Ahmad Kartubi. Ya, beliau ini adalah sekretaris desa Pantai Bahagia, juga menjadi ketua kelompok sadar wisata Alibata yang mengelola wisata ini ya. Untuk itu panteng terus ya video Mbah Gun untuk melanjutkan perjalanan menuju Muara Bendera. Anak gunung, anak laut. Sahabat Indonesia, saya sedang di atas perahu nih. Tadi mulai dari dermaganya, dan waktu perjalanan untuk menuju Pantai Bendera ya, Muara Bendera ya, Muara Bendera, yaitu tempat habitatnya lutung Jawa, itu memerlukan waktu tempuhnya itu kurang lebih 40 menit ya, kurang lebih 40 menit. Nah, sekarang saya menyusuri yang menjadi hulunya Sungai Citarum ya, biar sahabat Indonesia juga tahu bahwa ini saya sedang berada di hulunya Sungai Citarum, tepatnya yaitu di Desa Pantai Bahagia, Kecamatan Muara Gembong, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Republik Indonesia. Gas, anak gunung, anak laut. Sahabat Indonesia, saya tetap masih di atas sungai, muaranya Sungai Citarum ya. Memang pemandangannya cukup eksotik ya.
dan airnya pun saya rasa ini cukup bening ya, cukup bening ya. Apalagi di samping kiri kanan sudah mulai ada tumbuhan ya, tumbuhan bakau-bakau nih ya. Kemudian banyak juga nih burung-burung kamar bertebaran, burung-burung kamar ya. Pokoknya wisata Muara Bendera cukup eksotik bagi sahabat Indonesia yang ingin berkunjung. Silahkan, karena aksesnya juga banyak perahu-perahu warga yang disewakan ya. Pantang terus, Embagun, anak gunung, anak laut. Embagun sudah berada di Muara Bendera sebelah selatan. Nampak ya itu di pohon apa ini, Kang? Pohon bidada. Di pohon bidada itu lutung Jawa ya. Udah nampak dengan jelas ya habitat lutung Jawa di Pulau Bendera ya, yang di bagian selatan tuh nangkap dengan jelas sekali ya. Itu sungguh luar biasa. Ini wisata satwa primata ya, ini satwa primata ya masuknya. Lutung endemiknya satwa ya, Kang. Ini memang harus tetap terjaga ya. Kita jaga alam, alam jaga kita ya. Ini bagian tugas kita bersama karena ini untuk keseimbangan lingkungan hidup ya. Sungguh luar biasa. Tuhan Yang Maha Esa menciptakan alam dan seisinya, termasuk hewannya ini juga. Aduh, karunia yang tak berhingga ya. Anak gunung, anak laut. Aduh. Yang sebelah selatan ini kita sekitar ada 30-an ekor, yang di sebelah utara sekitar ada 50-an ekor. Iya. Dan alhamdulillah sejak tahun 2013 kita mulai kegiatan proteksi ya, mencegah perburuan alam dari pemburu-pemburu liar ini. Alhamdulillah yang tadinya awalnya cuma ada 20-an ekor, sekarang ya Alhamdulillah ya. Alhamdulillah sudah ada sekitar 80-an ekor 10 tahun ini. Itu sahabat tadi dapat penjelasan dari Pak Ahmad Kurtubi. Beliau ini adalah kebetulan sebagai kepala desa, sebagai sekretaris desa, juga sebagai pecinta lingkungan hidup, yaitu dia masuk ke kelompok sadar wisata ya, Alif Bata ya Kang ya. Ya Pak Kurtubi ini. Nah, kita saksikan juga nih ya. Bosan ya kita untuk beranjak melihat hewan lutung Jawa ini ya, yang bergelantungan ya. Di pohon apa ini, Kang? Pohon bidada. Pohon bidada ya, di pohon bidada ya. Salah satu jenis mangrove. Sejenis mangrove juga ya. Salah satu jenis mangrove. Salah satu jenis mangrove yaitu pohon bidada ya. Bidada. Nama latinnya Soneresia cassiolaris. Nama latin. Jadi pohonnya. emang habitat lutung Jawa itu emang di pohon-pohon seperti ini ya, Kang? Sejatinya dia butuh, pohon itu adalah rumah mereka. Rumah mereka ya. Jadi ketika pohon itu hilang, mereka juga akan hilang. Jadi pohon mangrove ini yang jenis bidada ini dia memakan daun dan buahnya untuk makannya, karena jenis primata ini dia 80% makannya itu tumbuhan, 20% itu udah daging. Oh ya. Dia itu termasuk ke dalam jenis primata omnivora. Dan dia ini hidup secara komunal. Ada jantan alfa yang menjadi kepala sukunya, jantan alfa ini. Jadi dalam satu kelompok satu koloni itu. Satu koloni ada jantan alfa. Dia ketika jantan alfa ini mempunyai kekhususan, dia harus melindungi kelompoknya dari kelompok lain ataupun ancaman-ancaman dari luar. Tapi dia juga mendapat kekhususan, mendapatkan jatah. Dia bisa mengawal ini betina di mana, yang mana aja gitu dalam satu kelompok gitu, karena
umumnya dalam satu kelompok Kalau salah satu misalkan yang apa tuh? Bukan apa tuh? Yang bukan betina gitu. Apa tuh, harus ada satu apa tuh namanya? alfa, jantan apa? Jantan alfa. Yang jantan itu Ya. katanya kalau lebih dari satu koloni harus, betul nggak katanya Kang? Dia itu katanya bunuh diri. Betul ke sih? Bukan Nah, bunuh bukan diri, bunuh diri. tetapi tepatnya adalah si jantan alfa ini akan menekan agar tidak ada jantan alfa lain di dalam kelompoknya. Pesaing, ya bahasanya pesaingnya ya. Nah, ketika ada yang mengkudeta, si jantan alfa yang tadinya spor, jadi bagus buat vitalitas. Gitu. Selain itu juga di bawah ini ada yang bunga yang warna biru itu juga sebagai cemilan dari pohon dari primata ini, dari lutung Jawa ini. Nama Latin lutung Jawa ini Trachypithecus auratus mauritius. Nah, daunnya ini ternyata ada kandungan gelnya. Itu bagus buat hormonnya. Makanya dia mampu 25 kali sehari kawin. Itu ternyata dia setiap harinya mengkonsumsi daun pidada, buah pidada, beserta daun dari Acanthus L atau jeruju ini. Seperti itu. Nah Kang, terus gini, ini perkembangan biara cukup bagus nggak Kang? Perkembangannya saat sekarang nih? Alhamdulillah, sejak tahun 2013 perkembangannya sangat signifikan. Karena awalnya kan para pemburu itu datang dengan alasan buat obat lah, terus ada juga dijual. Ketika Waduh. kita mulai kegiatan untuk memprotek bahwa ini adalah binatang menurut Badan Konservasi Dunia dan Indonesia bahwa lutung Jawa ini masuk dalam Appendix 2, artinya bukan endanger ya, tapi sudah dilindungi masuk Appendix 2 yang sudah langka lah. Kemudian sebenarnya di kawasan kita ini ada yang menurut Badan Konservasi Dunia itu sangat langka. Bukan jenis primata, Bang Gun, tapi jenis burung. Ada beberapa burung yang jenis Appendix 1. Tadi saya juga di perjalanan saya lihat Kang itu. Tadi banyak sekali burung. Kalau bahasa saya ada bahasa burung blekok atau burung kuntul. Terus ada burung camar tuh saya lihat tadi itu. Banyak sekali tuh Kang. Habitat-habitat seperti itu Kang. Mungkin ada habitat burung lain Kang juga? Ada. Micteria cinerea nama latinnya. Itu bangau bluok. Bangau bluok itu kalau kita akrab makan dan minum kecap, itu cap bango. Ada juga Macaca fascicularis atau apa itu Kang? Monyet ekor panjang. Oh, monyet ekor panjang. Ada di kita ada Terus dia Macaca. warnanya gimana, hitam seperti lutung Jawa nggak Kang? Dia. Warna coklat. Yang kalau Mbak Gun lihat topeng monyet itu monyet. Oh, itu yang seri itu sebenarnya Macapas itu ya? Macaca fascicularis. Macacapas itu sebetulnya. Itu monyet itu Macapapas jenisnya ya. Macaca Yang sering lihat fascicularis. topeng monyet ya. Betul. Ini Kang, yang saya sangat luar biasa ya, bagi saya ini suatu anugerah ya. Kabupaten Bekasi, wilayahnya yang memang masih memiliki pantai ya, terutama di pantai Bahagia ini diberikan karunia sebuah hewan langka ya, yang harus kita jaga bersama ya. Itu saya ngelihatnya juga, mereka bergelantungan ya, bercengkrama dengan keluarganya. Tanaman yang tadi itu ada. Terus ini Kang, saya bertanya juga, ini ada tanaman Kang nih, Ya. yang tadi sepanjang jalan saya lihat tuh ya, ini ceritanya bagaimana, tanaman apa sih ini sebetulnya nih? Ini tanaman Sebenarnya ini adalah kalau dari komunitas mangrove. Mangrove itu sendiri bukan nama pohon. Mangrove adalah kumpulan vegetasi yang hidup yang dipengaruhi oleh pasang surut. Itu kumpulan Udah vegetasi. menahan abrasi sebetulnya ya, Ya. bagian juga fungsinya. Ya? Dan salah satu isunya kita kan di Muara Gembong sedang terjadi abrasi sejak tahun 1980 sampai sekarang ini sekitar 2.500 hektar yang abrasi. 2.500 hektar. Dan kita sebagai penggiat lingkungan mulai dari tahun 2013 itu kita mulai kampanye untuk menanam mangrove kembali. Luar biasa Kang. Kemudian saya apresiasi, luar biasa. ya apalagi dengan apresiasi. sekarang isunya isu bukan lagi global warming tapi global boiling gitu kan, dari pemanasan global menjadi mendidih global. Dan salah satu manfaat mangrove itu adalah dia mampu menyerap karbon 100 kali lebih cepat daripada atmosfer. Kemudian 4 sampai 5 kali lebih bagus daripada hutan tropis dan pohon yang ada di hutan tropis. Dan serapan karbonnya sangat luar biasa, lebih cepat 10 kali bahkan. Wah, Seperti itu. luar biasa. Jadi untuk menyejukkan bumi ini salah satunya adalah perbanyak pohon mangrove.
Dan pohon mangrove itu adalah kita lihat sendiri, kita saksikan menjadi rumah berbagai macam Endemik ya. ya, ada endemik Jawa di Iya, sini, endemik ada Trachypithecus Mm. auratus gitu kan, lutung Jawa, ada Macaca vascularis, monyet ekor panjang. Juga yang tak kalah hebatnya adalah rumah bagi burung-burung yang sudah masuk appendix 1, yang udah masuk bukan hanya di Indonesia langkanya, tetapi di semesta. Yang tadi saya sebutkan ada bangau bluok, Bangau Teres bluok, ya. cinerea. Juga ada elang bondol Nah, ya. yang sebagai ikon Jakarta tuh. Oh, elang juga masih ada sebetulnya. Ada Aliastur Indus. Kemudian juga di beberapa tempat juga teman-teman mau ngabai itu menyaksikan, juga menyaksikan elang Jawa ada di Muara Gempong. Itu menjadi ikon Bekasi. Jadi sementara kan seperti Jakarta tadi udah punya fauna unggul, Iya. ikon faunanya itu adalah elang Jawa, elang bondol. Kita ini muncullah lutung Jawa ini muncul sebagai yang terfavorit dan terbanyak voternya untuk memilih lutung Jawa ini menjadi ikon Bekasi faunanya, jadi Luar jenis fauna. biasa, ya. Gitu. Kang, untuk wilayah ini sendiri ada berapa ekor lagi nih? Yang Bangun melanjutkan kembali perjalanannya yang baru saja ini di Muara Bendera bagian selatan yang kita saksikan tadi banyak lutung Jawanya. Kita lanjutkan lagi ke Muara Bendera bagian utaranya, juga di sana habitat lutung Jawanya juga cukup banyak. Ya itu, waduh, burung. Mungkin ini Kang, yang belekok itu ya. Pantang terus, Mbah Gun, di YouTube-nya. Jangan lupa, sahabat, di subscribe, like, dan bunyikan lonceng. Juga bagikan. Anak gunung, anak laut. Dari gunung ke laut, dari laut ke gunung. Coba ya. Sahabat Indonesia, tadi saya juga sempat berbincang-bincang ya dengan Ketua Tok Darwis ya, Alif Bata, Desa Pantai Bahagia, menyampaikan juga bahwa Muara Bendera ini khususnya pohon bakaunya ya, pohon apa? Pohon bakau ya, ya. Ini yang menjadi tempat habitatnya lutung Jawa itu cakupan luasnya semakin menyusut. Berdasarkan informasi yang didapat tadi, hanya menyisakan sekarang tinggal 5 hektar. Masih bersama Mbah Gun. Saat ini berada saya di muara ini Kang, pantai ya Pak? Muara Sungai Citarum. Muara Sungai Citarum ya, persisnya ini namanya Muara Sungai Citarum ini persis titiknya ya. Bisa kita saksikan bersama ya. Ke sebelah mana, ini sebelah mana Kang? Sebelah barat timur sana itu Pak. Woi, barat timur. Barat. Barat itu lautan luas ya, lautan lepas ya. Saat ini berada saya di ujung Citarum, kalau nggak salah ini ujungnya Citarum ya Kang ya, ujungnya itu yaitu Muara Citarum lah yang Sungai terpanjang di Jawa Barat. yaitu Sungai Citarum itu sungai yang terpanjang dari Jawa Barat, dari mulai Bandung Barat ya sampai Kabupaten Bekasi. Ini bermuaranya Sungai Citarum itu di wilayah Kabupaten Bekasi, tepatnya di Pantai Bahagia ya, Pantai Bahagia. Ini nih, para burung. Mantap. Kedua ini anggap di Muara Bendera bagian selatan, bagian utara ini Kang. Utara. Utara.
Tadi selatan. Iya, tadi selatan disebut. Daga itu angin. Indonesia, saat ini saya sudah tiba di shelter kedua ya, yaitu di Pantai Muara Bendera bagian utara ya. Ya, Pak, betul. Pak Sekdes. Betul. Ya, saat ini saya berada di shelter 2 Pantai Muara Bendera bagian utara untuk melihat habitat lutung Jawa. Kebetulan di bagian utara juga banyak ya lutung Jawa. Mudah-mudahan di sini dibanding sana. ya, mudah-mudahan ada miliknya. Kita Lutung bisa Jawa ketemu. itu bisa keluar ya, bisa menampakkan diri ya. Betul. Saksikan terus perjalanan Mbah Gun bersama Kang Ahmad Kurtubi, Pok Darwis, Alif Bata, Pantai Bahagia. Anak gunung, anak laut, kita jaga alam, alam jaga kita. Wonderful Kabupaten Bekasi, amazing. Dari nama Ibnu Sina. Ibnu Sina. Nama latinnya Avicenna. Kalau orang Eropa ini manggil Ibnu Sina Avicenna. Ini didedikasikan kepada Ibnu Sina karena Ibnu Sina juga seorang botani. Botani ya. Gitu. Berapa ini cakupan luasnya, Kang? Hutan ini, Kang. Coba. Lebih daripada 5 hektar, 7 hektar. Ada sekitaran antara 5 sampai 7 hektar ya, Pak? Ada ya? Oh. Hai sahabat Indonesia, kita lanjutkan perjalanan ke mengikisnya hutan-hutan mangrove ya, Kang ya? Betul. Ya, Kita sih kepingin ada wilayah khusus Oh, yang yang dikhususkan untuk keberadaan dan keberlangsungan hewan-hewan yang ada di sini. Itu tidak ada lagi penggarap-penggarap dan buka ya. lahan. Ya, mudah-mudahan pemerintah ya dapat memperhatikan hal ini, karena bagaimana juga kita itu harus bisa menjaga dan merawat alam. Yuk. Ya. Ini lumayan vegetasinya cukup rapat di sini, didominasi sama pohon Iya. Avicennia sama Soneresia. Ya. Ya, mudah-mudahan ya Juga ada yang sahabat keluar yang tadi sudah kita saksikan di shelter Ininya, pertama itu Muara Bendera, yaitu wilayah selatannya memang cukup banyak habitat lutung Jawa. Nah, mudah-mudahan di bagian selatan ini juga kita bisa mendapatkan memperlihat lutung Jawa ya, harapannya. kan? Iya. Lumayan nyari-nyari. Anak gunung, anak laut, Orang kabut ya. anak gunung, anak laut. Dari gunung ke laut, dari laut ke gunung. Jangan lupa like, share, komen, subscribe, nyalakan lonceng untuk melanjutkan channel Mbah Gun. Di sebelah sininya tuh. Ini menyiapkan air ini untuk minum primata. Oh, saya Makanya tadi ini menduga angkut. ini. Kirain saya banyak dilijen ini dan air itu memang oleh para petani tambak. Ternyata ini pemirsa sahabat Indonesia ini disediakan memang untuk minum primata hutan primata Yang ada di sini. primata yang ada di sini, yaitu Monyet ekor panjang. dan monyet lutung ekor Jawa. panjang dan Lutung Jawa. lutung Jawa. Ya. Selain itu juga biawak juga Biawak naik. juga ada, biawak. Naik Biawak juga juga naik. Mandi di sini. Biawak. Ya, semoga ya bisa bermunculan nih. Ya, kalau tadi saya terkesima lah bahasa saya, Kang, ketika ngelihat primata lutung Jawa yang di bagian selatan ya, Muara Bendera tadi ya, cukup banyak. Yang mudah-mudahan ini di sini pun dia bisa menunjukkan diri kembali ya. Mudah-mudahan kita tungguin lah, kita sambil bersantai ria ya. 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 Monyetnya emang mana terakhir? Ini kan, tadi kan udah saya singgung, Kang, nanti ada di video saya menyinggung pemerintahan dikit, nggak usah, karena video kan tujuannya bukan video kritis kan, Kang. Ini mah edukasi lah, menyampaikan agar pemerintah punya perhatian terhadap ini. Seberapa Pak biasanya kalau minum? Sore dia. Kalau nggak sore pagi. Sore atau pagi. Kalau dia lagi minum, kita yang pergi sini, pada pergi nggak? Kapan perlu diketahui bahwa monyet ekor panjang dan lutung Jawa itu hidup bersama ya dalam satu kelompok atau komunal. Ketika mereka mempunyai anak, jadi bukan hanya ibu kandungnya yang mengurus, tetapi semua anggota kelompok tersebut yang mengurus. Hanya saja ibu kandung yang bisa menyusui. Kalau yang ngurus, menggendong sebagai macamnya itu semua kelompok yang Artinya, ngurus. hewan aja begitu peduli terhadap anak orang lain ya, habitat yang lainnya. Ya. Yang harus ya sebagai manusia harus seperti itu. Ya. Seharusnya. Namun tahu sendiri ya. Tapi juga gini, Kang, katanya ada juga apa itu lutung Jawa itu kejam.
Aneh. Kejamnya gini, ketika si alfa dominan, alfa ya, jantan alfa Iya. itu sudah tidak dominan lagi, dia akan keluar. Kalau nggak keluar, dia akan diusir sama kelompoknya, diserang. Oh gitu. Gitu. Jadi Itu kejamnya. Jadi ada lawanan ya. Satu Ah. sisi mereka artinya rasa kehewanannya cukup tinggi bahasa Iya. saya ya Iya. di habitatnya. Sisi lain mereka juga ada sisi bahasa saya sih. Mohon maaf, tanda petik ini ada sedikit kejam juga Iya. ya. Karena menurut mereka ya jantan alfa yang sudah tidak jadi alfa lagi ini adalah nantinya benalu gitu kan. Jadi beban baik. kelompok. Baik. Gitu. Jadi harus keluar dari kelompok. Bahkan ketika kita banyak kasus jantan-jantan alfa ini yang tadinya jantan, mereka sampai masuk ke kampung. Mau masuk ke kampung. Karena di kelompok ini, di dalam hutan ini, mereka tidak diterima. Ada sampai yang sana satu. Betul, betul. Kemarin 2 minggu yang lalu sampai jauhnya sekitar lebih dari 10 kilo dari sini. Keluar ke sana. Itu adalah jantan yang sudah Mengasingkan diri. Jadi dia mengasingkan diri ya. sampai meninggal. Sampai meninggalnya. Sampai meninggal. Iya. Tapi uniknya di sini ada yang jenis monyet ekor panjang atau Macaca fascicularis dengan berbeda dengan lutung Jawa. Kalau lutung Jawa tadi yang undominan tadi sudah tidak dominan lagi keluar. Tapi kalau di sini enggak. Dulu alpanya itu jantan apa namanya swing. Karena sobek ininya. Swing. Ketika dia dikudeta, kemarin ketika ada buka jari ke sini, Kudeta nih sahabat. ya dikudeta sama jantan yang lebih muda. Iya. Dan buka jari memberi nama itu Bu Ayu waktu itu Mas. Buah Mahayu ya. Memberi nama itu Gokong. Gokong. Ya. Dan si swing tadi yang tidak lagi menjadi dominan tetap di dalam kelompok. Tetapi Ya. larangannya adalah menurut penelitian kami secara premisif tidak boleh kawin di depan di depan mata si Gokong. Nggak boleh mengawini betina di depan matanya si Gokong. Karena apa? Kalau kelihatan sedang kawin di depan matanya si Gokong, dia akan hancur, dia akan habis diserang. Dihabisin diserang lah. Ya, Dihakimi dihajar lah. gitu. Dihajar lah. Gitu. Jadi kalau dia mau kawin ya harus tidak terlihat lah, ya ngumpet lah ya. Si Gokong gitu. Ya kumpul kebo lah, kumpul kebo. Dan menurut pengamatan kami juga jantan-jantan dominan ini ketika dia banyak betina akan kawin itu diperiksa dulu alat kelaminnya berdarah apa enggak, karena monyet ataupun lutung juga itu menstruasi. Kalau menstruasi disingkirin gitu. Ini si jantan, si alfa ini mau kawin, dicek dulu, oh berdarah, singkirin, nggak mau dia ketika si betinanya tuh berdarah atau menstruasi. Makasih Kang, ini atas penjalannya. Sahabat Indonesia, tadi penjelasan dari Kang Ahmad Qurtubi ya. Beliau ini adalah selaku kepala desa, sekretaris desa, juga sebagai pencinta lingkungan hidup, terutama dimasuk ke dalam kelompok sadar wisata ya Kang. Kang masih menjadi ketua umum. Kita lanjutkan. Anak gunung, anak laut. Ini nih Udah Pak. belum Man? Kang. Ini nih Pak jenis kelapa-kelapa lah gitu. Nah, tapi yang ada di pinggir laut, ini nih Pak namanya. Buahnya itu bisa diolah menjadi jus. Ya, karena kayak dia tuh kayak sawit. Ketika dia muda itu enak dah gitu. Nanti saya buat Indonesia. Selesai sudah perjalanan Mbah Gun ya, menyusuri Pantai Bahagia ini untuk memastikan habitat lutung Jawa. Dan kebetulan tadi kalau di shelter pertama ya di bagian Muara Bendera Utara ya, di wilayah selatan ya, lupa terus ya, di wilayah selatan cukup sekali melihat, kita bisa saksikan bersama habitat lutung Jawa yang begitu banyak. Namun di bagian utaranya yang hari ini saya berdiri bersama Pak Ahmad Qurtubi ya, memang belum bernasib baik ya, karena kita tidak menemukan nih ya, padahal di shelter kedua ini ya, di wilayah utara ini populasi lebih banyak. Ya mungkin itu saja pemirsa Indonesia. Coba saya minta kesan dan pesan dari Pak Ahmad Qurtubi selaku penggiat lingkungan hidup di sini. Muara Gembong khususnya desa Pantai Bahagia ini masih banyak potensi yang luar biasa, potensi wisatanya. Kita bisa melihat potensi alam
wisata alam yang sangat luar biasa dengan hewannya, dengan iya, vegetasinya. Dan ini kita harus jaga untuk keberlangsungan bukan hanya saja hewan-hewannya saja, tetapi keberlangsungan makhluk hidup yang ada di sini juga. Bahwa hutan mangrove itu sendiri kan banyak manfaatnya, menyerap banyak, betul, karbonnya dan sebagainya. Selain menyerap karbon, hutan mangrove juga sebagai rumah Ya, bagi itu rumah primata dan burung-burung yang ada di sini. Kalau dan satwa lainnya tentunya, Kang. betul, kalau hutan mangrove ini hilang di Muara Betul. Gembong, maka mereka juga akan hilang. Mari kita jaga, mari kita rawat bumi kita karena bumi cuma satu. Kita jaga alam. Alam jaga kita. Anak gunung, anak laut.